Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang philosophical assumption and interpretative framework. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vika Aurelия Cantika, NPM 333. Dan Sofia dan PPM Aidan 11. Saya Dua Laila Mahisera dengan NPM 166. Saya Olivia Paudiada dengan NPM Akhiran 206. Baik, materi pertama yaitu philosophical assumption. Sebelum mulai penelitian kualitatif, nah biasanya itu para peneliti harus memiliki pemahaman tentang asumsi filosofis di balik penelitiannya. Philosophical assumption merupakan pendapat atau keyakinan terhadap suatu fenomena. Philosophical assumption ini biasanya merupakan ide pertama dalam mengembangkan sebuah studi. Nah, setelah para peneliti mengetahui berbagai macam philosophical assumption dari suatu fenomena, langkah selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan asumsi suatu individu dengan asumsi individu yang lain. Nah, kemudian ketika peneliti itu sudah mulai memahami hubungan antara satu asumsi dengan asumsi yang lain, nah asumsi-asumsi tersebut ini akan dihubungkan pada proses riset secara keseluruhan yang akan menjadi hasil dari penelitian kualitatif tersebut. Nah, di proses penelitian ini ada 5 tahapan. Yang pertama, para peneliti memikirkan apa yang mereka bawa ke dalam penelitiannya, pandangan tentang diri mereka dan orang lain. Tahapan yang kedua yaitu sang peneliti membawa ke dalam penelitiannya berbagai teori, paradigma, dan perspektif. Biasanya dalam fase ini, peneliti mendapati kerangka filosofis dan teoritis yang akan dibahas pada penelitiannya. Tahap yang ketiga yaitu peneliti memilih berbagai macam strategi penelitian yang akan digunakan. Tahap keempat, peneliti akan terlibat dengan berbagai metode pengumpulan dan analisis data. Tahap kelima merupakan lanjutan dari fase sebelumnya, di mana peneliti ini akan melakukan penafsiran dan evaluasi pada datanya. Nah, mengapa philosophical assumption itu penting? Ada 3 alasan utama, yaitu membantu kita untuk merumuskan masalah dan memberikan arah dan fokus pada tujuan penelitian. Eh, Kemudian dia juga mempengaruhi pilihan metode penelitian, dan alasan yang ketiga yaitu menjamin validitas dari penelitiannya. Ada jenis-jenis philosophical assumption, ada 4 macam, yaitu pertama ada asumsi ontologis. Nah, asumsi ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan dan sifat dari realitas. Ini mencakup pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai ada dan bagaimana berbagai entitas berhubungan satu sama lain. Ontologi berusaha untuk memahami esensi dari segala sesuatu yang ada, baik itu objek fisik, objek abstrak, maupun fenomena sosial. Jenis yang kedua yaitu asumsi epistemologis. Asumsi epistemologis adalah keyakinan dasar yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan. Bagaimana pengetahuan ini diperoleh dan validitasnya. Apakah pengetahuan ini diperoleh melalui observasi dan eksperimen atau melalui interpretasi atau subjektivitas? Jenis yang ketiga ada asumsi aksiologis. Aksiologis berkaitan dengan peran nilai atau etika dalam proses penelitian atau pencarian pengetahuan. Asumsi aksiologis sangat penting dalam membentuk cara kita memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan, serta dalam memastikan bahwa penggunaan ilmu selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Aksiologi memengaruhi bagaimana seseorang menghadapi bias, kejujuran, dan relevansi etika dalam penelitian. Jenis yang keempat yaitu asumsi metodologis. Metodologi membahas pendekatan atau metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu cara-cara penelitian dirancang, apakah dia menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada tentang writing philosophical assumption into qualitative studies, di mana dalam beberapa penelitian kualitatif, asumsi tersembunyi tetap tersembunyi dari pandangan. Namun, asumsi tersebut dapat disimpulkan oleh pembaca yang cermat yang melihat berbagai pandangan yang muncul dalam tema penyajian. Dari kutipan subjektif partisipan, bias peneliti yang disusun dengan cermat atau desain yang muncul dan berkembang dalam tingkat abstraksi yang terus berkembang dari deskripsi ke tema hingga generalisasi yang luas. Next. Selanjutnya ada interpretative frameworks, di mana kerangka interpretatif ini mungkin teori ilmu sosial membingkai lensa teoritis mereka dalam studi seperti penggunaan teori-teori ini dalam etnografi. Teori-teori ilmu sosial dapat berupa teori kepemimpinan, atribusi, pengaruh, dan kontrol politik, dan ratusan kemungkinan lainnya yang diajarkan dalam disiplin ilmu sosial. Di sisi lain, teori-teori tersebut dapat berupa teori keadilan sosial atau teori ad hoc
advokasi atau partisipatif yang berupaya membawa perubahan atau mengatasi masalah keadilan sosial di masyarakat kita. Next. Selanjutnya ada pospositivism, di mana pospositivism memiliki unsur-unsur yang bersifat reduksionistis, logis, empiris, dan berorientasi pada sebab akibat, dan deterministik berdasarkan teori a priori. Kita dapat melihat pendekatan ini bekerja di antara individu dengan pelatihan peneliti kuantitatif sebelumnya. Dalam praktiknya, peneliti post-positivism memandang penyelidikan sebagai serangkaian langkah yang terkait secara logis, percaya pada berbagai perspektif dari partisipan alih-alih suatu realitas tunggal, dan menganut metode pengumpulan dan analisis data kualitatif yang ketat. Mereka menggunakan berbagai tingkat analisis data untuk ketelitian, menggunakan program komputer untuk membantu analisis mereka, mendorong penggunaan pendekatan validitas, dan menulis studi kualitatif mereka dalam bentuk laporan ilmiah dengan struktur yang merupakan artikel kuantitatif, contohnya masalah, pernyataan, pengumpulan data, hasil, dan kesimpulan. Next. Selanjutnya ada social constructivism. Kontraksi, konstruktivism sosial adalah pandangan dunia lainnya. Konstruktivism sosial, individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Mereka mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka, makna yang diarahkan pada objek atau hal tertentu. Makna ini bervariasi dan beragam, yang mengarah peneliti untuk mencari kompleksitas pandangan daripada mempersempit makna menjadi beberapa kategori atau ide. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah mengandalkan sebanyak mungkin pada pandangan peserta tentang situasi tersebut. Seringkali makna subjektif ini dinegosiasikan secara sosial dan historis. Dengan kata lain, makna tersebut tidak hanya tertanam pada individu, tetapi terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, konstruksi sosial dan melalui norma historis dan budaya yang berlaku dalam kehidupan individu daripada memulai dengan sebuah teori seperti pada post-positivism, para penyelidik menghasilkan atau secara induktif mengembangkan sebuah teori atau pola makna. Next. Selanjutnya ada transformative framework, di mana kerangka kerja transformatif adalah bahwa pengetahuan tidaklah netral dan mencerminkan kekuatan dan hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga tujuan dari konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu orang-orang memperbaiki masyarakat. Menurut Martins pada tahun 2003, individu-individu ini termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan masyarakat yang membutuhkan psikologis dan ketahanan yang lebih penuh harapan dan positif menurut Martins pada tahun 2009. Penelitian kualitatif oleh karena itu harus mengandung agenda aksi untuk reformasi yang dapat mengubah kehidupan partisipan, lembaga tempat mereka tinggal dan bekerja, atau bahkan kehidupan peneliti. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu postmodern perspektif. Postmodern perspektif ini dapat dianggap sebagai keluarga dari teori dan perspektif yang memiliki kesamaan. Konsep dasarnya adalah bahwa klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia saat ini dan dalam berbagai perspektif kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Pendekatan Denzin 1989 terhadap biografi interpretatif, lalu pendekatan Klandinin dan Corneli pada 2000 terhadap penelitian naratif dan perspektif, Clark 2005 tentang teori dasar mengacu pada postmodernisme di mana para peneliti mempelajari titik balik atau situasi bermasalah, di mana orang menemukan diri mereka sendiri selama periode transisi. Studi semacam itu mungkin menghadapi sentralis realitas yang diciptakan oleh media dan pengaruh teknologi informasi. Next. Lalu materi selanjutnya yaitu pragmatisme. Terdapat banyak sekali bentuk pragmatisme. Individu yang memegang kerangka interpretatif berdasarkan pragmatisme berfokus pada hasil penelitian, tindakan, situasi, dan konsekuensi penyelidikan ketimbang kondisi sebelumnya.
Dalam praktiknya, individu yang menggunakan pandangan dunia ini akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik. Akan menggunakan berbagai sumber pengumpulan data dan fokus pada implikasi praktis dari penelitian dan akan menekankan pentingnya melakukan penelitian yang paling tepat untuk mengatasi masalah penelitian. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu feminis teori. Pendekatan penelitian feminis berpusat pada dan menjadikan situasi perempuan yang bermasalah menjadi beragam dan lembaga yang membingkai situasi tersebut. Topik penelitian dapat mencakup pemikiran pasca kolonial yang terkait dengan bentuk-bentuk feminisme, tergantung pada konteks nasionalisme, globalisasi, dan konteks internasional yang beragam dan karya oleh atau tentang kelompok perempuan tertentu berdasarkan Olesen 2011. Dalam pendekatan penelitian, penelitian feminis tujuannya adalah untuk membangun hubungan kolaboratif dan non-eksploitatif untuk menempatkan peneliti dalam penelitian, sehingga menghindari objektifikasi dan untuk melakukan penelitian yang transformatif. Next. Lalu selanjutnya yaitu critical theory. Perspektif ini berkaitan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan yang diberikan kepada mereka oleh ras, kelas, dan gender. Tema-tema utama yang dapat dieksplorasi oleh peneliti krisis meliputi studi ilmiah tentang lembaga sosial dan transformasinya melalui penafsiran makna kehidupan sosial, masalah historis tentang dominasi, keterasingan, dan perjuangan sosial dan kritik terhadap masyarakat dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Desain penelitian dalam pendekatan teori kritis menurut sosiolog Ager 1991 terbagi dalam dua kategori besar. Yang pertama yaitu metodologis, karena hal ini mempengaruhi cara orang menulis dan membaca dan substantif dalam teori dan topik peneliti. Misalnya berteori tentang peran negara dan budaya dalam kapitalisme tingkat lanjut. Next. Lalu yang selanjutnya itu critical race theory atau yang biasa disebut CRT. Teori ras kritis memfokuskan perhatian teoritis pada ras dan bagaimana rasisme tertanam dalam kerangka masyarakat Amerika. Menurut Parker dan Lin pada 2022, CRT memiliki tiga tujuan utama. Tujuan pertama yaitu menyajikan cerita tentang diskriminasi dari sudut pandang orang kulit berwarna. Lalu yang kedua, CRT berpendapat untuk pemberantasan penindasan rasial sambil secara bersamaan mengakui bahwa ras adalah konstruksi sosial. Lalu yang ketiga yaitu CRT membahas area perbedaan lainnya seperti gender, kelas, dan ketidakadilan yang dialami oleh individu. Dalam penelitian, penggunaan metodologi CRT berarti bahwa peneliti menonjolkan ras dan rasisme dalam semua aspek proses penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini mengenai queer teori, teori queer ini biasanya dicirikan dengan berbagai metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu. Sebagai kumpulan literatur yang terus berkembang, berbagai kompleksitas, konstruksi, identitas, dan bagaimana identitas tersebut bereproduksi dan berfungsi dalam sebuah forum sosial. Sebagian besar ahli teori queer berupaya untuk menantang dan melemahkan identitas sebagai sesuatu yang tunggal, tetap, atau normal. Mereka juga berupaya untuk menentang proses kategorisasi dan dekonstruksinya, alih-alih berfokus pada populasi tertentu. Meskipun teori queer lebih merupakan fokus penyelidikan daripada metodologi, metode queer ini seringkali menemukan ekspresi dalam pembacaan ulang teks-teks budaya, misalnya seperti film dan literatur. Sumber data yang berisi banyak teks, dokumenter yang mencakup pertunjukan, dan proyek-proyek yang berfokus pada individu. Next. Disability Theory, pada tahun 2003, Martin menceritakan bagaimana penelitian disabilitas telah bergerak melalui tahap-tahap pengembangan, dari model medis disabilitas terhadap respon lingkungan terhadap individu penyandang disabilitas. Kini, para peneliti menggunakan dansa
interpretatif disabilitas berfokus pada disabilitas sebagai dimensi perbedaan manusia dan bukan sebagai cacat. Sebagai perbedaan manusia, maknanya berasal dari konstruksi sosial, yaitu respon masyarakat terhadap suatu individu, dan itu hanyalah satu dimensi perbedaan manusia. Melihat individu penyandang disabilitas sebagai berbeda tercermin dalam proses penelitian, seperti dalam jenis pertanyaan yang diajukan, label yang diterapkan pada individu tersebut pertimbangan tentang bagaimana pengumpulan data akan bermanfaat bagi masyarakat, kesesuaian metode komunikasi, dan bagaimana data dilaporkan dengan cara yang menghormati hubungan kekuasaan. Next. Praktik penggunaan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Nah, praktik ini bervariasi dan bergantung pada kerangka kerja yang digunakan dan pendekatan penelitian tertentu. Namun, beberapa elemen umum dapat diidentifikasi. Di sini terdapat 4 elemen umum, yaitu yang pertama ada permasalahan dan pertanyaan penelitian yang dieksplorasi bertujuan untuk memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman tentang isu atau topik tertentu. Yang kedua ada prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, penyajian materi kepada halayak, dan standar evaluasi dan etika, kemudian menekankan sikap interpretatif. Ketiga, ada praktik etika pada peneliti mengakui pentingnya subjektivitas dari sudut pandang mereka sendiri, mengakui posisi kuat mereka dalam penelitian. Dan yang terakhir ada penelitian yang dapat disajikan dengan cara tradisional seperti jurnal artikel atau dalam pendekatan eksperimental seperti teater atau puisi. Penggunaan sudut pandang interpretatif ini juga dapat mengarah pada seruan untuk bertindak dan transformasi. Next. Kemudian ada menghubungkan filsafat dan kerangka interpretasi. Nah, asumsi filosofi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi mengambil bentuk yang berbeda mengingat kerangka interpretatif yang digunakan oleh penyelidik. Penggunaan informasi dalam studi kualitatif adalah untuk membahas kerangka kerja interpretatif yang digunakan dalam sebuah proyek dengan menyatukan kerangka kerja yang digunakan dengan membahas prinsip-prinsip utamanya. Seperti bagaimana kerangka kerja tersebut diinformasikan, masalah pada sebuah studi, pertanyaan penelitian, dan juga pengumpulan data dan analisis data, juga interpretasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.